Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data. Kembali bersama Ahad Channel 12. Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan mengenai soal-soal pilihan P3K teknis tahun 2024 dalam bidang jabatan pengadministrasi perkantoran. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soalnya sampai selesai ya kawan-kawan. Semoga kawan-kawan yang ikut tes nanti lulus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selamat belajar. Baiklah, kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan langkah dalam prosedur pengelolaan surat masuk adalah titik-titik. A. Penerimaan surat masuk. B. Pencatatan surat masuk. C. Distribusi surat masuk ke pihak terkait. D. Menyimpan surat masuk ke dalam folder komputer. E. Penyusun laporan surat masuk. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menyimpan surat masuk ke dalam folder komputer. Penyimpanan surat masuk di dalam folder komputer bukanlah merupakan langkah dalam prosedur pengelolaan surat masuk yang biasanya meliputi penerimaan, pencatatan, distribusi, dan penyusunan laporan. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Langkah pertama dalam menangani surat keluar adalah titik-titik. A. Pembuatan surat. B. Pencatatan surat keluar. C. Persetujuan surat oleh pimpinan. D. Penyimpanan surat keluar di dalam folder komputer. E. Distribusi surat keluar ke pihak yang dituju. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pembuatan surat. Langkah pertama dalam menangani surat keluar adalah pembuatan surat itu sendiri. Kemudian selanjutnya soal nomor 3. Salah satu tujuan dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah titik-titik. A. Mengurangi biaya kantor. B. Meningkatkan efisiensi penggunaan kertas. C. Meningkatkan keamanan data. D. Memastikan surat terbaca oleh semua staf. E. Memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi. Salah satu tujuan utama dari pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah untuk memastikan tertib administrasi dan tata kelola informasi di organisasi. Kemudian soal selanjutnya nomor 4. Surat yang digunakan untuk memberikan instruksi Silakan tertulis subscribe dan tekan kepada tombol karyawan tentang tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Surat tugas. B. Surat peringatan. C. Surat pernyataan. D. Surat pemberitahuan. E. Surat pengunduran diri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Surat tugas. Surat tugas digunakan untuk memberikan instruksi tertulis kepada karyawan tentang tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian soal selanjutnya nomor 5. Format yang biasanya digunakan untuk surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi adalah titik-titik. A. Surat lamaran kerja. B. Surat pribadi. C. Surat tidak resmi. D. Surat dinas. E. Surat undangan pesta. Jawaban yang paling tepat adalah D. Surat dinas. Surat dinas adalah surat yang biasanya digunakan untuk surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Kemudian soal selanjutnya nomor 6. Berikut ini yang bukan termasuk dalam prinsip-prinsip administrasi perkantoran adalah titik-titik. A. Efisiensi. B. Efektivitas. C. Fleksibilitas. D. Akurasi. E. Kesederhanaan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Akurasi. Prinsip-prinsip administrasi perkantoran meliputi efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, dan kesederhanaan. Akurasi lebih merupakan karakteristik dari dokumen atau pekerjaan yang akurat, bukan prinsip administrasi perkantoran.
Kemudian selanjutnya soal nomor 7. Saat menulis surat permohonan kerja, informasi yang harus disertakan adalah titik-titik. A. Riwayat hidup. B. Nomor rekening bank. C. Alamat rumah. D. Pengalaman kerja. E. Foto selfie. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pengalaman kerja. Informasi yang harus disertakan dalam surat permohonan kerja adalah pengalaman kerja, riwayat hidup, dan kualifikasi pendidikan, bukan nomor rekening bank, alamat rumah, dan foto selfie. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pengalaman kerja, karena sering menjadi pertimbangan penting dalam penerimaan pegawai. Kemudian soal selanjutnya nomor 8. Suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan warta dari seseorang kepada orang lain dalam rangka usaha kerjasama untuk mencapai tujuan disebut titik-titik. A. Komunikasi. B. Tata kerja kantor. C. Tata hubungan. D. Komunikasi kantor. E. Tata hubungan komunikasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama, kerjasama, atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian soal selanjutnya nomor 9. Para pengadministrasi perkantoran akan diikutsertakan dalam suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang berbagai aspek yang terkait dengan bidang kerjanya. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pengadministrasi perkantoran diikutsertakan titik-titik. A. Pelatihan. B. Pembinaan. C. Pendidikan. D. Pengajaran. E. Pengembangan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pelatihan. Para pengadministrasi perkantoran diikutsertakan dalam suatu program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dirancang khusus untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman seseorang dalam suatu bidang tertentu. Kemudian selanjutnya soal nomor 10. Jenis penghargaan atau apresiasi yang dapat diperoleh ASN pengadministrasi perkantoran adalah kecuali titik-titik. A. Tanda kehormatan. B. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. C. Kesempatan menghadiri acara resmi. D. Kesempatan kenakan pangkat reguler. E. Kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kesempatan kenaikan pangkat reguler. Penghargaan dapat berupa pemberian A. Tanda kehormatan. B. Kenaikan pangkat istimewa. C. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi. D. Kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Jadi, kesempatan kenaikan pangkat reguler bukanlah merupakan jenis penghargaan atau apresiasi yang dapat diperoleh oleh ASN. Kemudian soal selanjutnya nomor 11. Penilaian kinerja jabatan fungsional pengadministrasi perkantoran yang dilakukan merujuk pada penilaian yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh preferensi subjektif atau opini personal. Memastikan bahwa evaluasi kinerja berjalan dengan adil, konsisten, dan didasarkan pada fakta-fakta. Pernyataan tersebut menegaskan prinsip titik-titik. A. Objektif. B. Terukur. C. Transparan. D. Partisipatif. E. Akuntabel. Jawaban yang paling tepat adalah A. Objektif. Jawaban A atau objektif sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam pernyataan tersebut, yaitu
pentingnya melakukan penilaian kinerja secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh preferensi subjektif. Selanjutnya soal nomor 12. Pengadministrasi perkantoran sebagai salah satu jenis jabatan dalam kategori pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Berikut jenis jabatan ASN. 1. Jabatan pengawas. 2. Jabatan administratif. 3. Jabatan analis. 4. Jabatan fungsional. 5. Jabatan pimpinan tertinggi. Yang termasuk jenis jabatan ASN adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 2, 4, 5, D. 3, 4, 5, E. 1, 4, 5. Jawaban yang paling tepat adalah C. 2, 4, 5. Jenis-jenis jabatan ASN bervariasi sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan spesifikasinya dalam masing-masing instansi atau lembaga. Dalam konteks yang diberikan, jenis-jenis jabatan ASN yang disebutkan adalah 2. Jabatan administratif, 4. Jabatan fungsional, 5. Jabatan pimpinan. Kemudian soal selanjutnya. Seorang pengadministrasi perkantoran yang merupakan pegawai aparatur sipil negara memiliki hak untuk dihentikan dari jabatannya dengan hormat. Dalam konteks pemberhentian ASN, menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan tanpa mengurangi hak-hak atau kehormatan individu tersebut. Di bawah ini, yang bukan merupakan menjadi dasar pemberhentian ASN dengan hormat yaitu A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Menjadi pengurus partai politik, D. Mendapat batas usia pensiun, E. Perampingan instansi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menjadi pengurus partai politik. Berikut adalah beberapa dasar pemberhentian ASN dengan hormat. 1. Meninggal dunia. 2. Atas permintaan sendiri. 3. Mencapai batas usia pensiun. 4. Perampingan instansi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kemudian selanjutnya soal nomor 15. Dalam situasi di mana seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran dihentikan sementara dari pekerjaannya. Apabila ASN pengadministrasi perkantoran diberhentikan sementara, maka hal tersebut disebabkan oleh titik-titik. A. Mencapai batas usia pensiun. B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. C. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 45. E. Tidak cakap jasmani, rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jawaban yang paling tepat adalah B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. PNS diberhentikan sementara apabila A. Diangkat menjadi pejabat negara, B. Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, C. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Kemudian soal selanjutnya nomor 16. Pada prinsip atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan urutan atau prioritas dalam daftar urut kepangkatan, ketika terdapat dua atau lebih aparatur sipil negara yang memiliki pangkat yang sama dan diangkat dalam waktu yang sama, pada umumnya pencantuman nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK didasarkan pada titik-titik. A. Jabatan, B. Usia pegawai, C. Prestasi pegawai, D. Nomor induk pegawai, E. Penilaian kinerja pegawai. Jawaban yang paling tepat adalah A. Jabatan. Kemudian soal selanjutnya. Sebagai pengadministrasi perkantoran, seorang diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di bawah ini, yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Keadilan dan kesetaraan, E. Profesionalitas jabatan.
Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Keadilan dan kesetaraan. Prinsip-prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab meliputi A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, E. Profesionalitas jabatan. Selanjutnya soal nomor 20. Proses pengembangan kompetensi seseorang, dalam hal ini ASN pengadministrasi perkantoran, harus melibatkan evaluasi oleh pejabat yang berwenang. Pengembangan kompetensi dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir, B. Promosi jabatan dan pengembangan karir, C. Promosi jabatan dan mutasi jabatan, D. Pengangkatan jabatan dan mutasi jabatan, E. Pengembangan karir dan tunjangan jabatan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Hasil evaluasi pengembangan kompetensi tersebut kemudian digunakan sebagai salah satu dasar atau pertimbangan dalam berbagai keputusan. Pilihan A. Pengangkatan jabatan dan pengembangan karir adalah jawaban yang tepat karena hasil evaluasi kompetensi dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau promosi dalam karir seseorang. Kemudian selanjutnya soal nomor 21. Seorang aparatur sipil negara, jabatan fungsional pengadministrasi perkantoran, diberhentikan dari jabatan apabila A. Mengundurkan diri dari jabatan, B. Menjadi anggota atau pengurus partai politik, C. Diberhentikan sementara sebagai ASN, D. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, E. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian soal selanjutnya nomor 22. Pengadministrasi perkantoran dapat menyusun laporan yang informatif dan bermutu tinggi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Laporan tersebut menjadi alat penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan meningkatkan kinerja. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis kebijakan untuk penyusunan laporan. 1. Mendefinisikan masalah kebijakan. 2. Menetapkan kriteria. 3. Merumuskan alternatif solusi. 4. Menawarkan rekomendasi kebijakan. 5. Membandingkan dampak alternatif solusi. 6. Menganalisis dampak masing-masing alternatif. Urutan yang benar dalam penyusunan laporan analisis kebijakan adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 1, 2, 3, 4, 6, 5, C. 1, 2, 3, 5, 6, 4, D. 1, 2, 3, 6, 5, 4, E. 1, 2, 3, 5, 4, 6. Jawaban yang paling tepat adalah D. 1, 2, 3, 6, 5, 4. Dalam penyusunan laporan, terdapat 6 kerangka luar atau format yang dilakukan dalam melakukan analisa kebijakan publik, yaitu 1. Mendefinisikan masalah kebijakan, 2. Menetapkan kriteria merumuskan alternatif solusi, 3. Menganalisis dampak masing-masing alternatif, 4. Membandingkan dampak alternatif solusi, 5. Menawarkan rekomendasi kebijakan. Kemudian soal selanjutnya nomor 23. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar gaji yang adil dan layak kepada aparatur sipil negara yang menjabat sebagai pengadministrasi perkantoran. Gaji yang adil dan layak berarti bahwa besaran gaji yang diterima oleh ASN tersebut harus mencerminkan nilai kerja dan kontribusinya, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN pengadministrasi perkantoran, serta menjamin A. Kesejahteraan PNS, B. Kebahagiaan PNS,
C. Kehidupan PNS, D. Kebutuhan PNS, atau E. Kemakmuran PNS? Jawaban yang paling tepat adalah A. Kesejahteraan PNS. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada ASN pengadministrasi perkantoran, serta menjamin kesejahteraan PNS. Kesejahteraan PNS mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, seperti kesejahteraan finansial, fisik, mental, dan sosial. Kemudian soal selanjutnya nomor 24. Laporan kegiatan adalah dokumen yang berisi informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengadministrasi perkantoran atau timnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Apa isi dan susunan laporan kegiatan secara umumnya terdapat dalam laporan kegiatan adalah A. Gelar, pembukaan, penjelasan, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. B. Headline, pengantar, gambaran, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. C. Label, awalan, keterangan, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. D. Judul, pendahuluan, deskripsi, tujuan, metode, hasil evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. E. Nama, prakata, uraian, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Isi dan susunan laporan kegiatan secara umumnya terdapat dalam laporan kegiatan sebagai berikut: judul, pendahuluan, deskripsi, tujuan, metode, hasil, evaluasi, kesimpulan, dan lampiran. Kemudian soal selanjutnya nomor 25. Seorang pengadministrasi perkantoran yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya, bagaimana pembagian angka kredit bagi penulis utama dan penulis pembantu dalam karya tulis atau karya ilmiah di bidangnya yang terdiri dari 2 orang penulis? A. 50% bagi penulis utama dan 50% bagi penulis pembantu. B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. C. 40% bagi penulis utama dan 60% bagi penulis pembantu. D. 70% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. Atau E. 25% bagi penulis utama dan 75% bagi penulis pembantu. Jawaban yang paling tepat adalah B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu.